Minggu lalu, indeks harga saham gabungan beberapa kali menyentuh rekor tertinggi. Tetapi di saat yang bersamaan, indeks bergerak turun naik dengan cepat. Walau masih ada aliran dana investor asing masuk ke pasar saham, ancaman kenaikan bunga The Fed yang lebih tinggi bisa membuat dana keluar dari emerging market. Dalam kondisi sekarang ini, saham-saham seperti apa yang bisa kita pilih? Berikut analisis dari Teguh Henry Andrean, Equity Research Analyst OCBC Sekuritas. Ya, kalau saya lihat sih faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG itu saya rasa sih terutama kenaikan suku bunga The Fed yang sudah mulai terlihat bahwa mereka akan agresif menaikkan suku bunganya, di mana nanti every 6 meetings maksudnya ada kenaikan suku bunga lagi. Bahkan di next meeting, kalau kemarin kan terakhir kita cuma naiknya 25 basis. Ini mereka akan lebih agresif menjadi 50 basis point karena memang dari sisi inflasi dari US sendiri masih cukup tinggi ya, sekitar 7%-an. Kalau dari sisi domestik sih, dari sisi positifnya, mobilitas manusia sudah mulai terlihat ya. PPKM sudah mulai pelan-pelan dilonggarkan dan semoga memang penambahan kasus positifnya juga semakin turun sehingga roda ekonomi di domestiknya bisa mulai berjalan gitu. Jadi kalau dari sisi domestiknya sih sebenarnya kita cukup kuat ya untuk pemulihan ekonomi. Tapi kan threat-nya justru dari ancaman dari luar. Tapi di sisi lain sih kenaikan suku bunga dari acuan ini pada akhirnya memang sudah ditegaskan gitu. Maksudnya yang ditawarkan market adalah ketidakpastiannya. Tapi kalau ini kan sudah pasti bahwa setiap meeting akan naik. Belum lagi sekarang kondisi perang invasi Rusia ke Ukraina. Ini yang tidak diduga-duga ya akan terjadi seperti ini dan harga komoditas jadi melambung. Sebenarnya sih harga komoditas di luar minyak dunia seperti batu bara ataupun nikel ataupun timah itu kan sebenarnya menguntungkan sebenarnya buat Indonesia karena dari sisi harga komoditasnya. Tapi kan harga minyak yang naik, nah ini justru yang akan sangat berbahaya dan akan membuat APBN kita jadi bocor untuk menanggung subsidi yang dengan harga minyak yang stay persistent di atas $100 per barel. Kalau aku lihat sih hari ini juga investor asing tuh masih net buy sekitar 500 miliar ya. Jadi memang kalau aku lihat investor asing melihat ada potensi roda ekonomi nasional atau roda ekonomi domestik akan mulai bergulir kembali dengan peningkatan mobilitas dan juga semakin longgarnya PPKM. Belum lagi kan Pak Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa kita sudah bisa mulai mudik. Nah ini juga akan memancing mobilitas akan kembali bergerak gitu. Mobilitas masyarakat akan bergerak. Mungkin itu yang dilihat dari investor asing. Jadi masih ada potensi ya marketnya kembali bergerak bullish. Tapi yang saya pikir tetap yang perlu kita waspadai adalah volatilitas. Kalau contohnya kemarin gitu ya sempat dibuka positif, terus kemudian di sesi satu akhirnya bergerak ditutup yang negatif. Jadi agak suka bolak-balik di antara positif dan negatifnya itu. Jadi volatilitasnya itu yang cukup harus diwaspadai. Ya, jadi dari sisi candlestick itu cuma nyentuh, habis itu opennya di atas, jadi dia justru akan kembali bergerak ke bawah dan itu nggak bagus sebenarnya. Di OCBC sendiri sih kita masih ngelihat bahwa dari sisi IHSG sendiri kita lihat di PE band itu kita masih bergerak di atas min PE dan kalau misalnya kita masih percaya bahwa mungkin IHSG masih bisa menyentuh 7.900 di akhir tahun 2022 gitu. Jadi 7.900 kita masih megang untuk bull case skenario-nya ya gitu untuk karena kita merasa bahwa kalau memang secara perlahan ekonomi domestik sudah mulai pulih, ini yang mungkin akan bisa memancing dan kita akan bisa kembali bergerak dan saya rasa kita bisa bertahan di atas level 7.000-an. Dari sisi sektoralnya sih mungkin lebih variatif ya. Saya pikir juga yang patut dicermati mungkin yang cukup menarik adalah sektor telco di drive oleh Telkom. Terus juga mungkin timah juga sebenarnya juga menarik ya dengan Pins itu saya pikir juga masih perspektif juga ya untuk tahun ini. Dan selain itu juga mungkin Pegas juga bisa kita sih dari sisi OCBC juga kita ngelihatnya Pegas juga masih ada upside yang menarik.
untuk tahun ini di Telkom itu target price-nya mungkin masih di 5.000, dan untuk Astra Internasional juga kita target tipnya di 8.200, dan mungkin UT United Tractors juga bisa dicermati juga, karena kan dia juga selain bergerak ada komoditas batubara, dia juga ada emas juga kan di situ ya. Biasanya juga harga komoditas emas dengan kondisi yang high uncertainty seperti sekarang juga mungkin bisa akan dapat sentimen positifnya juga gitu. Jadi kita kalau dari sisi topik sahamnya ya Telkom, Astra, United Tractors, UNTR, Pegas, Sido, BTN, dan Timah mungkin ya, Vince. Kalau untuk startup sendiri di mata saya sih masih butuh pembuktian ya. Mungkin dari sisi harga saham Bukalapak misalnya, atau Buka, dan next ada GoTo kan. Tapi kan biasanya new economy ini kelemahannya sih mungkin dia kan belum mencetak profit. Jadi dia masih bakar uang ya istilahnya gitu. Jadi ini yang mungkin saya pikir masih perlu pembuktian. Justru saya melihatnya sih kalau dari pertumbuhan dari new economy, kenapa nggak kita lirik dari sisi digitalnya ataupun dari telco misalnya gitu. Justru itu yang lebih menarik sih menurut saya, dan saham-saham seperti Telkom ataupun saham-saham seperti Telco Tower, seperti Tower ataupun Tebik, saya pikir justru itu yang akan menarik lah dan lebih safe juga untuk bermain di saham-saham seperti itu.